cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Iya, hasil investigasi kami membuktikan bahwa dia berasal dari asosiasi blacksmith kota Isi. Gadis di sebelahnya adalah Putri Muchen, yang dipuji sebagai salah satu pandai besi terhebat generasi ini. Siapa yang mengira bahwa mereka telah membesarkan seorang jenius yang lebih besar dan lebih muda? Tampaknya asosiasi Isi Blacksmith benar-benar beruntung beberapa tahun terakhir ini. Seorang pria parubaya berseru di samping pria tua itu. Orang tua berambut putih itu mengangguk. Aku ingin melihat apakah bocah ini bisa mengejutkan kita lagi hari ini. Selidiki lebih dalam tentang dia. Tentukan keadaan keluarganya dan latar belakangnya. Petik 2. Saya mengerti, aku akan mengaturnya sekarang. Pria parubaya akhirnya memahami rencana pria tua itu. Dia dengan cepat membuat beberapa panggilan dengan komunikator jiwanya. Tidak menyadari peristiwa ini, Tang Wulin mulai menempa. Kilatan cahaya kemudian, palu tempaannya ada di tangannya. Namun, alih-alih palu peraknya yang berat, itu adalah tungsten. Dia dengan lembut mengetuk perak tebal itu, dan sebuah nada tajam terdengar. Memperhatikan tindakannya, Musi menirunya. Dengan ribuan palu halus miliknya, ketukan Musi mengeluarkan nada kedua berturut-turut. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke Musi dan memberinya anggukan singkat. Meskipun Musi belum memahami rencana Tang Wulin, dia tegas dan menanggapi dengan anggukan tegas. Terlepas dari apa yang direncanakan Tang Wulin, dia memilih untuk percaya padanya dan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia bisa melihat betapa terkejutnya Tang Wulin di lengan bajunya, lalu bagaimana jika itu berakhir dengan kegagalan? Mereka masih muda dan memiliki banyak kesempatan menunggu mereka di masa depan. Ding! Palu Tang Wulin turun. Musi meniru dia. Dia merasakan penundaan antara gerakan mereka menghilang. Selain itu, serangan Tang Wulin tampak lebih berat dari biasanya, hampir seolah-olah itu miliknya. Bergerak selaras, Tang Wulin dan Musi mengangkat palu mereka yang lain dan menghancurkan logam itu. Meskipun Tang Wulin telah memperlambat langkahnya, itu masih memiliki tempo yang aneh. Palu mereka terangkat dan jatuh bersama saat mereka menempa serempak, secara bertahap meningkat dalam kecepatan dan kesamaan. Saat palu Tang Wulin mulai terbang di udara, begitu juga dengan Musi. Perasaan, irama. Kedua kata ini melekat di benak Musi. Dia telah menempa perak tebal berkali-kali sebelumnya, namun, kali ini, itu adalah sensasi yang sama sekali berbeda. Saat Musi menempa dengan Tang Wulin, dia menemukan bahwa dia bisa merasakan nafas perak yang berat lebih jelas dari biasanya, mengikuti ritme dan iramanya. Sebagai seorang jenius dalam dirinya sendiri, dia segera membenamkan dirinya dalam perasaan ini. Senyuman muncul saat Tang Wulin mengamati perubahannya. Kakak murid senior benar-benar kakak murid senior. Jika dia memikirkannya, maka dia benar-benar bisa melakukannya. Sedikit yang memperhatikan mereka pada awalnya karena langkah mereka yang lambat, tetapi saat keduanya melaju, badai tempaan seperti hari sebelumnya muncul. Palu Tang Wulin menyerang lebih cepat, mendorong Musi untuk melakukan hal yang sama. Palu mereka menghujani logam seperti angin puyuh, setiap pukulan bergema. Hal yang paling tidak biasa adalah bahwa keduanya saling mencerminkan dengan sempurna, bahkan lokasi serangan dan tarikan palu mereka pun identik. Di bawah serangan mereka, perak berat itu perlahan menyusut dan berubah. Para pandai besi di atas panggung segera menyadari situasi aneh ini, membuat mereka terkejut. Apa yang dua anak ini lakukan? Mengapa ritme tempa mereka identik? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat yang seperti ini. Sekarang Musi benar-benar tenggelam dalam proses penempaan, dia bisa dengan jelas mendengar suara perak yang berat itu saat bersorak dengan setiap serangan di tubuhnya. Dia tidak perlu lagi mengikuti ritme Tang Wulin, menggunakan indranya sendiri untuk melanjutkan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sensasi mistis. Pikirannya kosong dari pikiran yang mengganggu, dia memfokuskan semua perhatiannya pada penempaan. Iya, seperti ini, persis seperti ini, pikiran ini bergema di dalam hatinya. Bang! Serangan terakhir keduanya mendarat secara bersamaan. Dua berkas cahaya melesat ke udara dari perak tebal. Meskipun cahaya itu hanya bertahan sekejap, itu jelas terlihat oleh semua orang di atas panggung. Apa?
Sebuah lampu keluar, orang tua itu tanpa sadar berteriak. Tanpa satu pengecualian, semua pandai besi dari aliansi Sky-Sea menatap duo itu. Chen Yue juga ada di atas panggung, tapi di ujung sana. Dia telah memperhatikan keduanya sejak awal kompetisi. Bahkan dengan pemahaman sebelumnya tentang keduanya, dia terperangah oleh ritme mereka yang disinkronkan. Apa yang dua bocah itu lakukan? Mengapa Tang Wulin tidak menggunakan palu peraknya yang berat? Apa yang dia lakukan? Namun, semua keraguannya sirna saat melihat berkas cahaya tersebut. Chen Yue menyadari kemampuan Tang Wulin untuk memurnikan ribuan logam kelas 2, tetapi tanpa diduga Musi telah mencapainya juga. Itu benar-benar tak terduga. Musi bahkan belum menjadi pandai besi peringkat ketiga dan Tolsan Refinements-nya masih tidak stabil. Bahkan jika itu adalah cahaya paling redup yang berasal dari 1000 logam halus, itu masih menandakan bahwa sejak saat itu, Musi adalah pandai besi peringkat ketiga. Mencapai peringkat ketiga pada usia muda 14 tahun bukanlah masalah kecil. Tidak ada satupun pandai besi peringkat ketiga yang ada di dalam divisi junior, Tang Wulin peringkat keempat, jadi dia tidak menghitung. Orang tua itu terbangun dari pingsannya dengan suara tegukan. Dia melangkah maju dan melompat turun dari panggung dengan gerakan gesit tidak seperti orang tua. Dia tidak lagi peduli bahwa kompetisi masih berlangsung, langsung menyerang ke arah Tang Wulin dan Musi. Lingkaran cahaya biru berkilauan di sekitar logam perak saat Tang Wulin menyingkirkan palu tungsten miliknya. Polanya menyebar secara merata di seluruh permukaan perak yang berat, menutupi setiap inci. Dia menyipitkan matanya saat dia merenungkan prosesnya. Musi menyandarkan dirinya ke meja tempa dengan tangannya. Perasaan itu barusan, perasaan itu. Matanya berbinar seperti bintang saat dia terus menciptakan perasaan itu di benaknya. Dia tahu dia telah mencapai peringkat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa merasakan kemauan logam itu. Saat dia mengukir pengalaman ini ke dalam hatinya, dia memiliki penghargaan yang baru ditemukan untuk semua yang datang sebelumnya. Jangan pergi. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mencapai keduanya, Chen Yue menghentikannya. Mereka sedang memahami banyak hal sekarang. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kata Chen Yue dengan suara rendah. Orang tua itu, serta pandai besi lain yang mengikuti, semuanya berhenti di tempatnya. Karena mereka semua setidaknya peringkat kelima, mereka mengerti betapa pentingnya waktu pemahaman bagi pandai besi. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa dengan jelas melihat dua bongkahan perak berat yang dimurnikan di atas meja. Itu pasti 1000 perak berat halus. Dan itu kelas 2, kelas 2000 perak berat halus kelas 2 biasanya berada di domain pandai besi peringkat 4, namun dua anak yang berhasil menempanya sekarang berdiri di depannya. Kondisi pemahaman Tang Wulin dan Musi berumur pendek, tetapi itu memberitahu Penatua Duan semua yang perlu dia ketahui, kedua pemuda itu setidaknya berada di peringkat ketiga. Orang tua itu menoleh ke Chen Yue. Yue kecil, asosiasi isi blacksmithmu pasti memiliki beberapa trik. Mu Chen benar-benar tangguh. Aku tidak pernah menyangka dia akan mendidik dua penerus muda, terutama bocah di sana. Saya memeriksanya dan menemukan bahwa dia baru berusia 10 tahun. Di mana Anda menemukan orang aneh seperti itu? Petik 2. Chen Yue senang dengan ekspresi pahit pria tua itu. Elder Duan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kami hanya beruntung. Anda harus tahu bahwa Musi telah menunjukkan janji sejak dia masih kecil. Tetapi Wulin adalah satu-satunya murid langsung presiden kami. Dia cukup berbakat. Mungkin dia bisa bertukar catatan dengan pandai besi dari Sky-Sea City di masa mendatang. Petik 2. Jawaban Chen Yue benar-benar sebuah jarum yang tersembunyi di dalam benang sutra. Dia dengan sempurna menjelaskan status Tang Wulin sebagai murid langsung Mu Chen, diam-diam memperingatkan Penatua Duan untuk membuang ide untuk memangsa dia. Setiap pandai besi memiliki teknik pandai besi sendiri dan cara untuk mewariskan ajaran mereka. Sama seperti bagaimana seorang guru yang baik sulit ditemukan, seorang murid yang baik juga sulit ditemukan. Guru mana yang tidak menginginkan seorang murid yang suatu hari bisa melampaui mereka? Menempa 1000 logam olahan kelas 2 tidak banyak di mata mereka. Namun, yang terpenting adalah betapa muda Tang Wulin. Dia baru berusia 10 tahun. Dalam seluruh sejarah pandai besi, seorang anak berusia 10 tahun yang bisa memurnikan 1000 tidak pernah terdengar. Ini hanya
Elder Duan merasa sesak napas saat dia menatap Chen Yue. Mengapa tidak ada yang memberitahuku bahwa Mu Chen menerima seorang murid? Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Dia menyapu pandangannya ke pandai besi lain yang hadir. Aku belum pernah mendengar tentang ini, kata masing-masing pandai besi dari Sky City satu demi satu, sambil menggelengkan kepala. Ekspresi Chen Yue menjadi gelap. Elder Duan, apa yang kamu maksud? Penatua Duan mendengus. Tidak ada, mari kita kembali dulu, kami tidak ingin mempengaruhi persaingan anak-anak. Petik 2. Dia melirik Tang Wulin sekali lagi sebelum memimpin yang lain kembali ke panggung. Tepat setelah mereka pergi, Tang Wulin mengangkat kepalanya. Keadaan pemahamannya tidak sehebat Musi sejak dia menempa perak berat yang sudah dikenalnya, tapi dia berhasil memahami jejak paling sederhana dari seperti apa pemurnian 1000 kelas 1 itu. Meskipun demikian, Tousan Refinement kelas 1 dapat dianggap sebagai pintu gerbang ke Spirit Refinement. Semakin besar perasaan dan semakin dalam pemahamannya, semakin dekat dia ke alam pemurnian roh. Tang Wulin telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri sebelum dimulainya turnamen. Sebelum mencapai 3 cincin, dia akan ribuan memperbaiki setiap logam yang dia bisa dapatkan dengan standar kelas 1. Dengan cara ini, ketika waktu baginya untuk mencoba pemurnian roh tiba, peluang keberhasilannya akan meningkat secara dramatis sambil menurunkan biaya materialnya. Musi menghela nafas panjang saat dia mengangkat kepalanya, dengan lesu menatap logam perak yang berkelap-kelip di depannya. Saat dia melihat perak yang berat, dia linglung. Itu 1000 kelas 2 halus. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Blacksmith, pemahamannya tentang penempaan tingkat tinggi masih sangat dalam sejak dia tumbuh sebagai putri dari Saint Blacksmith. Dia secara alami dapat mengidentifikasi level logam yang baru saja dia tempa. Apakah itu sebenarnya kelas 2? Dia bahkan belum memahami dasar-dasar 1000 perbaikan, namun entah bagaimana dia berhasil menempa logam kelas 2. Musi tidak bisa mempercayainya. Lebih jauh lagi, dia baru saja memahami esensi sejati dari 1000 perbaikan dan sekarang yakin dengan kemampuannya untuk memperbaiki ribuan logam apapun. Mempertimbangkan hal ini, dia tahu bahwa dia sekarang adalah pandai besi peringkat ketiga. Dia menoleh ke Tang Wulin, matanya dipenuhi berbagai macam emosi, lega, kagum, iri, dan emosi lain yang tidak dia mengerti. Seorang guru membimbing jalannya, menghilangkan keraguan muridnya, seperti itulah rasanya dengan Tang Wulin yang memimpinnya. Dia adalah orang yang mengangkatnya ke peringkat ketiga, sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai ayahnya. Menggunakan ritmenya sendiri untuk memacu dia, Tang Wulin mendorongnya ke dalam keadaan fokus penuh dan mengungkapkan jalan menuju 1000 perbaikan. Setelah meletakkan palu, Musi berjalan ke sisi Tang Wulin. Dia mengulurkan tangan untuk menggosok kepalanya dan mencubit pipinya, tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ayo pergi," katanya, memimpin jalan keluar. Senyuman tersungging di bibir Tang Wulin saat dia melihat Musi pergi dengan gagah. Pada saat itu, keduanya memahami satu sama lain bahkan tanpa menyuarakan pikiran mereka. Musi berhenti begitu mereka meninggalkan arena kompetisi pandai besi. "Apakah Anda berpartisipasi dalam kompetisi individu?" Tang Wulin mengangguk. "Kakak murid senior, kenapa kamu tidak berpartisipasi? Kamu pasti cukup kuat untuk mendapat tempat tinggi." Petik 2. Musi saat ini memiliki 3 cincin, dan dari pemahaman Tang Wulin, jiwa bela dirinya sangat kuat. "Aku tidak bisa," jawabnya dan menggelengkan kepalanya. "Bakat pandai besi saya tidak bisa dibandingkan dengan bakat Anda, dan saya telah berubah pikiran sejak Anda tiba. Saya telah merenungkan apakah jalan saya adalah seorang pandai besi, master jiwa, atau master baju besi pertempuran. Saya ingin merangkul ketiga identitas ini, tetapi pada akhirnya saya ditakdirkan untuk menjadi pandai besi. Mengingat hal itu, saya memutuskan untuk memfokuskan waktu dan energi saya pada penempaan." Petik 2. Musi berhenti sejenak untuk memberi Tang Wulin pandangan yang dalam. "Wulin, kamu jauh lebih berbakat dariku, sedemikian rupa, sehingga kamu jenius pandai besi sekali dalam 1 abad. Ayah mengatakan kepada saya bahwa, jika Anda terus berkembang dengan mantap seperti ini, suatu hari Anda akan menjadi pandai besi ilahi. Jadi, jika Anda menikmati menempa, Anda harus berusaha lebih keras mulai sekarang." Petik 2. Tang Wulin mengangguk sedikit, memahami niat Musi. Dia ingin mengingatkannya bahwa,
Jika dia ingin menjadi pandai besi yang berdiri di puncak, dia tidak bisa membiarkan dirinya teralihkan secara tidak perlu. Namun, tujuannya adalah menjadi master armor pertempuran. Itu mimpinya. Tang Wulin bermimpi menjadi pilot Meisha ketika dia masih kecil, tetapi setelah Wu Zhangkong mendidiknya tentang master armor tempur yang berdiri di atas pilot Meisha, mimpinya berubah. Blacksmithing awalnya menjadi cara baginya untuk mendapatkan uang yang kebetulan dia nikmati, tetapi sekarang itu memicu harapannya suatu hari menjadi master armor pertempuran. Kakak murid senior, saya suka pandai besi, tapi keadaan saya berbeda dari Anda. Jiwa bela diri Anda jauh lebih baik dari saya. Saya hanya memiliki rumput blue silver. Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa jiwa bela diri saya adalah sampah sejak saya berusia 6 tahun. Meskipun saya telah mencurahkan semua energi saya untuk terus berkultivasi, hasilnya tidak memuaskan. Menjadi pandai besi yang hebat juga membutuhkan kekuatan jiwa, jadi jika saya ingin melakukan itu, saya harus berusaha untuk berkultivasi. Selain itu, impian sejatiku adalah menjadi master armor tempur. Petik 2. Musi tercengang. Tepat sekali, kamu masih hanya memiliki satu cincin. Bagaimana aku bisa lupa? Kamu tidak sehebat itu, kamu masih jauh lebih lemah dariku. Tang Wulin merasa seolah-olah 3 garis hitam meluncur di dahinya. Apa yang dia pikirkan? Senyuman tak terduga menyebar di wajah Musi. Hati saya menjadi tenang begitu saya mengingatnya. Ya, tidak ada yang bisa menjadi sangat kuat dan Anda tidak kecuali. Baiklah, cepat pergi. Saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu, tetapi saya dalam tim kompetisi. Saya tidak akan berpura-pura mudah Anda saat kita berhadapan, ya, dengan asumsi Anda berhasil sejauh itu. Tang Wulin melambai selamat tinggal pada Musi saat dia lari. Sudah hampir waktunya untuk kompetisi individu. Melihat sosoknya yang pergi, ekspresi tersenyum Musi menetap angsur menghilang. Dia mengajak, ayah benar. Aku benar-benar harus menjalin hubungan yang baik dengannya. Bocah itu, HMPH, aku benar-benar ingin mencubitnya sampai mati. Senyuman mengembang di bibirnya saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Itu jauh lebih cemerlang dari yang sebelumnya mempesona. Begitu dia tiba di tempat kompetisi, Tang Wulin menggerakkan untuk memeriksa perkembangan pertandingan. Untungnya, masih ada waktu sebelum pertandingannya. Karena kompetisi perorangan telah maju ke babak kedua, setiap pertandingan berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Setelah memastikan bahwa dia tepat waktu, Tang Wulin menemui rekan satu keluarga di perdamaian. Xie Xie dan Gu Yue berdiri di sisi satu sama lain, mengamati pertempuran kompetisi mereka. Tang Wulin dengan cepat berjalan. Kompetisi blacksmith Anda sudah selesai? Bagaimana kabarmu? Gu Yue bertanya. Saya melakukannya dengan baik, jawab Tang Wulin. Juara akan ditentukan besok. Karena kompetisi pandai besi tidak begitu populer, hanya butuh 3 hari untuk menyelesaikannya. Apakah kalian sudah berdiskusi? Tang Wulin bertanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Belum, aku masih menunggu. Jadi bagaimana masalahnya? Tang Wulin bertanya. Apakah ada orang kuat yang muncul? Gu Yue menjawab, beberapa. Kami baru saja melihat master jiwa 3 cincin. Lawan 3 cincin akan cukup tangguh. Pada saat itu, mata Tang Wulin melebar. Ye Xinglan dan Su Lizhi mendekatinya seperti musuh yang bertemu di jalan sempit. Yang pertama memimpin jalan, sedangkan yang kedua mengikuti seperti seorang hamba. Tidak mungkin dia mendaftar untuk kompetisi individu, bukan? Tang Wulin tidak bisa berkata-kata, tetapi antisipasi berkedip di dalam hatinya. Keduanya berasal dari Akademi Shrek, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Apakah kamu menunggu pertandinganmu? Ye Xinglan mendekati Tang Wulin dengan senyum sinis. Tang Wulin berpura-pura tidak tertarik. Apakah Anda juga mendaftar untuk kompetisi individu? Jika saya tidak salah ingat, kompetisi sudah berlangsung saat Anda memutuskan untuk mendaftar. Petik 2. Apa hubungannya itu dengan sesuatu? Ye Xinglan bertanya. Saya hanya perlu berbicara dengan penyelenggara dan memberitahu mereka bahwa saya ingin berdebat dengan kalian. Tentu saja mereka membuat pengecualian untuk saya. Karena saya jamin saya tidak akan bertarung untuk 8 besar, mereka dengan senang hati menyetujui partisipasi saya. Petik 2. Hati Tang Wulin diaduk, kecemasan merembes ke dalam hatinya. Oh, benar, aku ingin memberitahumu kabar baik.
Lawan yang kamu tarik hari ini tidak bisa hadir, jadi lawan lain telah diatur untukmu, aku. Petik 2. Wajah Xie dan Gu Yue menjadi gelap. Ini terutama terjadi pada Gu Yue, yang matanya menyipit menunjukkan kilau dingin. Tang Wulin, di sisi lain, terus menatap tatapan Ye Xinglan tanpa goyah. Tatapan mereka terkunci, dan dia melontarkan senyum cerah padanya. Fantastis! Fantastis, dia tidak takut sama sekali. Ye Xinglan tercengang. Orang ini tidak takut bertanding denganku, tapi saya dari Akademi Shrek. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kecemasan dari ekspresi percaya diri Tang Wulin. Faktanya, senyumnya hanya untuk membuatnya terpesona. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin saat dia mengembalikan perhatiannya ke pertandingan yang sedang berlangsung. Merasa lengannya tertarik, Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue meraihnya dan menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Sudut mulut Tang Wulin melengkung geli. Tidak apa-apa, kami di sini untuk menantang yang kuat dan mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Melawan siswa dari Akademi Shrek adalah kesempatan langka. Anda tidak akan percaya betapa bahagianya saya sekarang. Mengapa kalian membuat wajah itu? Apakah Anda berpikir bahwa saya pasti akan kalah? Petik 2. Kata yang bagus, sebuah suara sedingin es menyela. Lakukan yang terbaik dan bertempurlah dengan semua kekuatanmu. Anda mungkin hanya memiliki kesempatan untuk menang jika Anda melakukannya. Petik 2. Trio itu memutar kepala mereka ke arah asalnya, sedikit terkejut dengan kedatangan Wu Zhangkong yang tiba-tiba.